Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Rima Anita SPMM yang saya hormati, perkenalkan saya Resa Fajila dengan NPM 0211223515. Saya akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam bisnis. Maksud dan tujuan presentasi materi ini adalah agar kita memahami bagaimana berkomunikasi dengan baik di dalam dunia bisnis dan bagaimana solusinya jika terjadi miskomunikasi atau kesalahan komunikasi dalam dunia bisnis. Oke, sebelum presentasinya dimulai, saya punya pantun nih, buah durian, buah jeruk. Teman-teman yang cantik dan tampan, perhatiin presentasinya sampai selesai yuk. Saya mengambil opsi 1, persuasif, yaitu tentang masalah, solusi, dan manfaatnya. Apa itu komunikasi dalam bisnis? Komunikasi adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisien produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak hanya sekadar informatif, tetapi juga haruslah persuasi. Persuasi ini agar pihak lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan atau melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Nah, di sini ada bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi itu ada 2, ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Untuk komunikasi verbal sendiri merupakan suatu bentuk komunikasi yang lazim digunakan di dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain secara tertulis maupun lisan. Contohnya seperti membuat dan mengirim surat pengantar barang kepada pihak lain. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi yang melibatkan penggunaan ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, bahasa tubuh, dan isyarat lainnya tanpa menggunakan kata-kata atau bahasa lisan. Kemudian ada komunikasi yang efektif dalam bisnis. Yang pertama itu ada pemahaman yang lebih baik. Maksudnya adalah ketika seorang karyawan dapat memahami visi dan misi perusahaan, yaitu tentang tujuan, tugas, dan harapan perusahaan ke depannya. Kemudian ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Misalkan seorang manajer berdiskusi dengan karyawan lain untuk menentukan keputusan yang efektif dalam perusahaan. Dan kemudian ada kolaborasi yang baik. Kolaborasi yang baik itu adalah ketika tim atau seluruh karyawan dapat bekerja sama dengan baik, efektif, dan efisien. Nah, kemudian ada peningkatan produktivitas. Maksud dari peningkatan produktivitas adalah ketika seluruh pekerja atau karyawan tim dalam suatu perusahaan tidak ada yang miskomunikasi, maka produktivitas akan meningkat karena tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Kemudian ada memperkuat hubungan dengan pelanggan, yaitu ketika perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan untuk memenuhi atau memberi solusi sesuai dengan harapan pelanggan. Kesalahpahaman dalam komunikasi. Ada beberapa kesalahan dalam berkomunikasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu masalah dalam mengembangkan pesan. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga, masalah dalam menerima pesan. Dan yang terakhir, masalah dalam menafsirkan pesan. Miskomunikasi dalam bisnis. Ada beberapa hal yang menyebabkan miskomunikasi dalam bisnis. Salah satunya adalah salah tafsir pesan tertulis, yang kedua kesalahan dan komunikasi lisan, dan yang ketiga gangguan teknis dalam komunikasi jarak jauh. Nah, bagaimana sih memperbaiki komunikasi dalam bisnis? Yaitu dengan cara dengarkan dengan aktif. Kita harus menjadi pendengar yang aktif agar tidak terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi. Yang kedua, sederhanakan pesan. Apa sih pesan yang akan kita sampaikan? Kita harus membuat itu menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami orang lain. Yang ketiga itu, gunakan komunikasi nonverbal yang efektif. Maksudnya adalah seperti bahasa tubuh, gaya bicara, dan nada suara harus disesuaikan dan mudah diterima orang lain. Kemudian ada berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Kita harus berkomunikasi dengan orang lain secara terbuka, yaitu dalam artian kita harus menjelaskan sejelas-jelasnya apa yang ingin kita sampaikan, dan kita harus jujur dalam artian apa yang kita sampaikan itu adalah benar dan tidak ada kebohongan di dalamnya.
Gunakan media komunikasi yang tepat. Misalnya untuk pesan yang lebih kompleks atau penting, sebaiknya menggunakan media komunikasi yang lebih formal. Contohnya adalah email. Kemudian berikan umpan balik secara konstruktif. Memastikan bahwa pesan yang disampaikan dipahami dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.